Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya ya. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan nanti sampai akhir kita selalu diberikan kelancaran dalam mengikuti orientasi. Nah, pada orientasi kali ini nanti akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, mulai dari terkait kepala-merahan, diawali dari nanti terkait gerakan, komponen gerakan, kemudian lambang, kemudian prinsip dasar gerakan, sampai nanti terkait PMI, begitu juga sampai di PMR. Nah, kenapa kok ini harus saya sampaikan? Karena kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kalian semuanya harus bisa mengenal lebih dalam apa itu PMI, bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana kontribusi di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena memang pada filosofinya atau pada asal muasalnya tujuannya adalah satu, yaitu memberikan kemanusiaan yang cukup tinggi kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ketika ada orang yang mungkin sedih, terluka, kemudian ada hal-hal musibah yang tidak ada orang yang menolong, maka jiwa kemanusiaan kita harus muncul. Maka itulah karakternya dari Palang Merah Indonesia. Nah, Palang Merah Indonesia itu sebenarnya terbentuk dari ada yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Maksudnya adalah terbentuk karena awalnya secara internasional itu sudah ada. Nah, sehingga pada awal materi kali ini saya nanti akan menyampaikan terkait gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang mana pada materi tersebut mengisahkan atau menceritakan perjalanan panjang. Kenapa kok muncul Palang Merah, muncul sampai saat ini Palang Merah Indonesia, bahkan sampai di PMR yang mungkin sudah kalian semuanya familiar dan kenal. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan terkait lebih detail, saya akan menayangkan video terlebih dahulu terkait perjalanannya, kenapa kok Palang Merah itu terbentuk, kemudian didasari oleh apa, seperti itu. Nanti silakan diperhatikan. 9 Juni 1859, sebuah kereta bersusah payah melintasi Italia Utara. Henry Dunant dalam perjalanan bisnis penting, dia ingin menemui Napoleon III. Kaisar Prancis itu sedang berada di sekitar tempat itu bersama pasukan. Dan tiba-tiba terjebak di tengah-tengah medan pertempuran hebat antara pasukan Prancis dan Austria, tepat di luar desa Solferino yang biasanya tenang itu. Petang harinya, ribuan orang bergelimpangan, tewas, sekarat, atau luka-luka. Satuan medis tidak bisa berbuat apa-apa. Para prajurit yang masih hidup sibuk menyelamatkan diri karena kelelahan dan bersimbah darah. Dunant melupakan urusannya. Bantuan sangat diperlukan. Dengan dukungan warga setempat, dia mendirikan rumah sakit darurat di sebuah gereja. Perempuan dan lanjut usia membantu sedapat mungkin. Mereka merawat korban dari pihak Perancis maupun Austria tanpa membeda-bedakan. Mereka bahkan mencatat dan mengirimkan pesan terakhir para prajurit kepada orang-orang tercinta. Mereka bekerja sepanjang hari dan malam tanpa mengenal lelah. Sekembalinya ke Swiss, Dunant menulis sebuah buku, Kenangan dari Solferino, yang terbit pada tahun 1862. Dunant mengusulkan dibentuknya organisasi relawan yang netral dan mandiri di setiap negara
untuk merawat dan melindungi prajurit yang terluka di medan perang tanpa pandang bulu. Gagasan Dunan yang revolusioner ini memperoleh dukungan. Dunan dan 4 rekannya kemudian mendirikan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Pada tahun 1864 diadakan Konferensi Diplomatik Internasional di Jenewa yang mengadopsi Konvensi Jenewa pertama tentang bantuan kemanusiaan dan perlindungan netral bagi prajurit yang terluka. Seusai Perang Dunia Kedua, diadopsi 3 konvensi Jenewa lagi yang masing-masing melindungi korban luka, korban sakit, dan korban karam dalam perang di laut, tawanan perang, dan penduduk sipil yang terkena dampak. Prakarsa dan usaha Henry Dunan telah membuka jalan bagi hadirnya kemanusiaan di tengah-tengah situasi tidak manusiawi. Dewasa ini hampir 200 negara telah menandatangani konvensi-konvensi Jenewa, inti dari hukum humaniter internasional. ICRC sebagai penjaga konvensi-konvensi tersebut terus mengupayakan dukungan bagi hukum humaniter internasional dan berusaha melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata tanpa membeda-bedakan. Bukan hanya prajurit yang terluka, tetapi juga tawanan perang dan tahanan lain. Mereka dikunjungi oleh ICRC. ICRC mengupayakan perbaikan kondisi mereka melalui dialog dengan pihak berwenang. ICRC mengupayakan agar pihak berwenang menghormati keselamatan dan martabat mereka. Bukan hanya penduduk sipil yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata, tetapi juga semua orang yang kehilangan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok sebagai akibat perang. ICRC dengan bantuan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berusaha memulihkan hubungan anggota keluarga yang terpisah akibat perang. Dimanapun terdapat penderitaan akibat konflik bersenjata, ICRC berupaya untuk hadir dan menghimbau pihak berwenang, politisi, dan militer agar melindungi kehidupan, hak, dan martabat semua orang. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dewasa ini ada lebih dari 180 perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia. Mereka bertindak pada saat konflik bersenjata serta melakukan kegiatan pada masa damai untuk membantu kelompok-kelompok paling rentan. Perhimpunan nasional tersebut aktif di 4 bidang utama, yaitu tanggap bencana, kesiapsiagaan bencana, pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama, penyebar luasan nilai dan prinsip kemanusiaan. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 1919, Perhimpunan-Perhimpunan Nasional mendirikan federasi sendiri yang sekarang dikenal sebagai Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Federasi ini bertugas mengkoordinasi kegiatan internasional perhimpunan-perhimpunan nasional dan menyampaikan seruan bantuan kepada dunia internasional bila mana terjadi bencana alam, situasi darurat lain, seperti pengungsian penduduk atau krisis sosial ekonomi. Federasi juga bertugas memperkuat kapasitas perhimpunan-perhimpunan nasional untuk memberikan bantuan secara lebih efektif kepada para korban. Saat ini juga jutaan staf dan relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedang membantu mengurangi rasa takut, kelaparan, dan berbagai kebutuhan lain yang merupakan gagasan pokok Henry Dunan.
itu terkait video. Sebenarnya video itu sudah cukup lengkap, itu membahas terkait sejarahnya bagaimana, kemudian komponen gerakannya, apa organisasinya, itu sudah ada semuanya. Nah, oleh karena itu saya menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan dalam video tersebut. Oke. Tadi sudah disampaikan terkait sejarah Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, mungkin bisa saya rangkum bahwasannya awal mula terbentuknya Palang Merah itu didasari oleh pengusaha ini, seorang bisnismen namanya Henry Donan. Nah, ketika dia berangkat menuju atau menemui rekan bisnisnya, ternyata tepat di desa Solferino ada suatu pertempuran, tepatnya pada bulan Juni tahun 1859 antara Austria dengan lawannya. Nah, oleh karena itu dari peperangan itu ternyata dampaknya adalah banyak orang yang terluka, mati, luka berat, bahkan sampai kelelahan itu ternyata cukup banyak. Nah, karena Henry Donan ini yang awalnya seorang bisnismen, kemudian dia merasa kasihan dan iba, jiwa kemanusiaannya sudah bergejolak. Nah, saat itu juga dia melupakan urusannya. Sehingga di dalam peperangan tersebut yang mengakibatkan beberapa orang terluka dirawat oleh Henry Donan. Henry Donan juga meminta tolong kepada orang warga sekitar. Ada anak-anak, kemudian ada lansia, ada ibu-ibu dan sebagainya. Pokoknya diajak semua yang mau bantu. Apapun yang dilakukan oleh warga kepada korban yang terluka tadi, mulai dari merawat, mencatat, ibaratnya warisan atau mohon maaf wasiat, kemudian apapun yang itu dapat disampaikan kepada keluarganya, maka itu ditulis semuanya. Nah, setelah kejadian itu, kemudian dia sudah merawat dan menolong banyak orang, dibantu oleh warga sekitar. Setelah itu selesai, dirasa cukup karena sudah banyak yang pulih. Kemudian Solferino, mohon maaf, Henry Donan dari Solferino tadi pulang ke Swiss, ke negaranya. Nah, ketika pulang, kemudian beliau menulis suatu buku, namanya A Memory of Solferino. Kalau dalam bahasa Swissnya, An Memory de Solferino, kan begitu. Nah, di dalam buku ini, apa yang sudah disampaikan oleh Henry Donan dituliskan dua gagasan pokok. Yang pertama, terkait membentuk suatu atau memberikan suatu kontribusi, di mana kontribusinya adalah membentuk suatu perjanjian internasional dan kesepakatan bahwasanya nantinya ketika ada peperangan lagi harus dilindungi korban-korbannya itu. Jadi menunjukkan atau memberikan suatu perjanjian di mana perjanjiannya itu terkait hal-hal yang sifatnya melindungi orang-orang yang terluka. Jadi yang terluka itu dilindungi semuanya, kemudian membuat suatu perjanjian bahwasanya orang-orang yang terluka tadi tidak boleh disiksa dan sebagainya. Jadi setelah membuat perjanjian, kesepakatan, kemudian membuat suatu organisasi kemanusiaan. Jadi setelah ada perjanjiannya, kemudian percuma kalau tidak ada organisasinya, maka setelah ada perjanjian yang sudah sepakat tadi, bahwasanya orang yang terluka harus ditolong, tidak ada intimidasi dan sebagainya, kemudian membentuk suatu organisasi internasional. Nah, gagasan itu diceritakan kepada 4 sahabatnya. 4 sahabat dari Henry Donan, sehingga pada Februari tahun 1863 dibentuklah suatu namanya komite atau Fifth Committee atau Komite 5. Nah, dari komite itu semuanya sepakat teman-temannya Henry Donan. Selanjutnya pada tahun 1864 diadakanlah konferensi internasional yang pertama. Jadi getok tular gitu dari keempat sahabatnya menceritakan ke teman yang lain, ke teman yang lain kan begitu. Kemudian beberapa negara sepakat. Akhirnya di konferensi internasional pertama itu dibentuklah suatu komite internasional Geneva. Kenapa? Karena konferensinya itu di Jenewa pada tahun 1876. Sehingga pada tahun itulah dari gagasan Henry Donan tadi yang dua terbentuk suatu komite internasional Palang Merah. Seperti itu. Jadi itu awal muasalnya. Nah, selanjutnya
dari keempat komite 5 tadi, mulai dari Gustav Moynier, kemudian Henry Dunant, ada Dr. Theodor Monnoyer, ada Dr. Louis Appia, sampai di Jenderal J.H. Dufour. Nah, dari kelima inilah tadi sudah disampaikan bahwasanya gagasan itu harus kita aplikasikan, kita terapkan. Sehingga nantinya ketika dalam pelaksanaannya mungkin ada konflik bersenjata ataupun yang lainnya, itu sudah ada patokan, sudah ada pedoman. Ini tidak boleh dilukai, ini harus ditolong, kan seperti itu. Karena apa? Sudah ada organisasinya tadi yang dibentuk atau hasil dari konferensi internasional pertama, yaitu International Committee Geneva atau Komite Internasional di Jenewa. Seperti itu. Sehingga setelah terbentuknya Komite 5, kemudian diadakannya konferensi internasional yang pertama, selanjutnya dibentuklah suatu kalau ada suatu organisasi itu kan biasanya ada lambang atau ada identitas, ada ciri khas. Kemudian inilah identitasnya, yaitu disepakati logo palang merah di atas latar belakang putih yang resmi digunakan saat konferensi diplomatik yang pertama, di mana dari logo palang merah ini mengadopsi dari bendera Swiss, di mana Swiss itu adalah asal dari Henry Dunant. Yang awalnya bendera Swiss itu adalah palangnya putih, latar belakangnya merah, kemudian dibalik untuk identitas atau logo dari organisasi palang merah tadi, yaitu palangnya berwarna merah dan latar belakangnya putih. Dari ini semuanya berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan. Nah, itulah terkait sejarah gerakannya, sehingga memang ada cerita khususnya yang didasari oleh jiwa kemanusiaan yang cukup tinggi. Sehingga nantinya ketika kalian sudah terjun di masyarakat atau mungkin di sekolah, harus siap memberikan jiwa kemanusiaan yang cukup tinggi dan memberikan contoh kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Itu untuk materi terkait gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah. Nah, loh kok ada muncul bulan sabit merah? Nanti di lambang akan kita jelaskan. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, tadi sudah disampaikan di dalam video, ada yang menyampaikan ICRC, kemudian ada federasi, kan begitu. Nah, itu namanya komponen gerakan. Jadi gerakan ini kan sejarahnya, kemudian ada organisasi di bawahnya, komponennya, komunitas yang diakui apa, yaitu ada ICRC, ada FRC, dan Perhimpunan Nasional. Oke, habis ini akan kita bahas. Sebelum saya lanjut, semoga ini dapat difahami. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika mungkin ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup atau mungkin bisa japri. Oke, terima kasih itu untuk materi pertama. Silahkan difahami dengan baik. Habis ini kita lanjut ke materi yang kedua.